Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua ya, hari ini kita cek kesehatan kelinci. Kontrol hari ini jadwal di kandang KRP adalah cek kesehatan kelinci. Hari ini kita mau ngasih contoh penyakit kelinci yang namanya skabies. Skabies itu seperti ini ya saudara-saudara, teman-teman semuanya, peternak pemula terutama yang belum paham. Nah, ini namanya penyakit skabies. Skabies itu biasanya muncul di telinga, di hidung, baru di kaki. Itu pada umumnya seperti itu. Atau bisa jadi di kaki dulu sama hidung. Oke, jadi penyakit skabies itu munculnya di telinga, di hidung, sama di sela-sela kaki. Seperti itu. Nah, cara mengobati kelinci kena skabies itu adalah dengan cara penyuntikan. Mungkin kalau pakai oles, menurut saya kurang efektif ya, karena sistem kerjanya kita harus oles-oles terus ya. Dan minyak itu nanti di bulunya juga kurang cantik. Tapi yang takut nyuntik bolehlah pakai oles-oles, tapi yang sudah bisa nyuntik saya anjurkan untuk suntik saja, karena suntik itu daya kerjanya lebih lama dan lebih efektif. Terus kita lanjut lagi. Ini selain kelinci kena skabies, kadang ada teman-teman yang takut untuk nyuntik atau segala macam. Tidak apa-apa, kelinci bunting disuntik tidak apa-apa. Dan ini kelinci jenis namanya kelinci HL atau disebut dengan Holland Lob. Ini kebetulan pas dibawa ke kandang kita. Ini kelincinya memang lagi kena skabies. Katanya ini dulu yang beli dari sini itu disuntik ke, mereka perawatannya langsung ke dokter. Dan ternyata dari pihak dokter nyuntiknya katanya 3 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Nah, menurut saya sebagai peternak tidak efektif, karena dengan nyuntik yang jangkanya terlalu lama sementara dia belum sembuh, tidak akan pernah sembuh. Seperti itu. Jadi ini lebih bandel. Ini sudah 3 kali suntik tapi belum habis-habis. Jadi ekstra nanti kerjanya. Terus selain itu kelinci ini sekarang lagi sedang bunting ya teman-teman. Ini sedang bunting. Ini buntingnya kemarin kawinnya tanggal 25. Ini pas bertepatan tanggal 25. Oh, bulan ini bulan Mei. April kemarin 30 hari atau 31 hari, Mas? 31 ya. 31 hari. Berarti kalau 31 hari, ini tanggal 25 berarti sudah telat 1 hari dari kebuntingannya yang seharusnya dia sudah lahir. Karena kelinci itu secara teori 30 hari setelah perkawinan itu biasanya dia sudah waktunya melahirkan. Nek di sini kadang khawatirin nek kelinci lahir alami pas tanggalnya enggak apa-apa, tapi kalau pas enggak tanggalnya, apalagi mungkin besok saya kayak ini ya, ini pas lebaran hari kedua, rencana kan saya mau keluar kota ke Rembang. Nah, kalau ini enggak tak suntik, nek pas tak tinggal terus tiba-tiba dia beranak, resiko anaknya tercecer atau dia stres atau anakannya dimakan. Karena saat kelinci stres atau bingung ataupun apa penyebabnya, sing jelas dia stres itu penyebabnya banyak macam. Bisa jadi karena anaknya dia merasa tidak aman, ataupun suasananya atau suara mercon. Saat ini kan sering mercon kalau malam ya, itu biasanya resiko anaknya dimakan atau anaknya diinjak-injak, dia keluar masuk kotak. Naluri atau instingnya dia pinginnya melindungi anaknya, tapi kelinci tidak bisa seperti kucing ya. Jadi kelinci tidak pernah ngeloni anaknya, jadi dia hanya naik ke kotak saat dia nyusui saja, itu pun tidak lama, 3-5 menit saja, itu pun sudah turun lagi. Dan volume nyusui kelinci itu biasanya minimal 2 kali dalam sehari. Itu jam 6 pagi, jam 6 dan jam 6 sore, okay? Tapi ada beberapa kelinci yang bagus, yang susunya bagus, biasanya dia bisa naik 4 kali. Jam 6 pagi, jam 9 atau jam 10, jam 6 malam, atau jam tambah lagi naik lagi nanti jam 9 atau jam 10 malam. Itu biasanya dia naik lagi. Itu naik kelinci yang bagus, air susu bagus, biasanya kelinci yang makannya nutrisinya tinggi seperti itu. Nah, ini contoh kelinci lagi bunting. Ini teknik palpasi. Banyak beberapa teman yang tidak tahu teknik cara palpasi kelinci. Palpasi kelinci ini paling akurat menurut saya, karena memang untuk cek kelinci itu ada beberapa cara untuk ngetes atau kita mengetahui apakah kelinci ini berhasil bunting atau tidak saat dia sudah kawin. Biasanya kita palpasi 2 minggu atau 10 hari. Mulai 10 hari sejak perkawinan saya sudah bisa palpasi, atau mungkin kalian teman-teman semua yang sudah lihai dalam
hal palpasi mungkin bisa, tapi untuk teman pemula saya rasa belum bisa. Saya sarankan untuk palpasi nanti setelah umur 2 minggu saja. Dan ini umur sudah 30 hari lebih. Ini mau saya cek apakah anakannya masih, kenapa dia tidak lahiran lebih lewat dari 1 hari, atau memang masih. Kalau memang masih, karena besok saya mau pergi, terpaksa saya suntik oksitosin gitu. Jadi oksitosin tujuannya untuk mendorong supaya anakan lebih mudah untuk lahir, seperti itu. Oke, ini trik cara palpasi kelinci. Kita pegang kelinci. Saya biasanya nih palpasi pakai tangan kiri. Saya tidak bisa pakai tangan kanan ya. Tangan kanan saya kurang sensitif, ya sensitif tangan kiri. Oke, seperti ini triknya. Kita elus-elus kelinci dulu supaya dia tenang. Karena saat dia tidak tenang, otomatis perutnya dikencangkan, lebih sulit kita untuk palpasi. Terus saya pegang kepalanya pakai tangan kanan. Teman-teman yang lain bisa pakai pegang tangan yang kiri ataupun apa, sesuai sensitivitas tangannya masing-masing nggih. Nek saya lebih sensitif tangan kiri. Jadi saya masukkan tangan saya ke bawah perut, mulai dari ujung paling belakang dekat anus, dekat kotoran. Saya raba. Oke, saya raba perlahan, nggak usah ditekan. Saya raba perlahan, tidak usah ditekan. Mulai ke tengah, ke depan. Jadi mulai dari belakang, pelan-pelan, jangan sampai ada bagian yang terlewatkan supaya tidak ada peluang untuk tidak terdeteksi ya janinnya. Dan ini saya merasa masih ada janinnya dan sudah besar-besar. Tapi untuk membuktikannya, karena dia belum lahir-lahir, anakannya ini tidak banyak ya untuk jenis ini. Makanya untuk jenis kelinci ini banyak peternak yang kadang putus asa karena memang susah untuk di breeding. Satu, dia mudah stres. Terus kawinnya juga susah. Ini kelinci HL. Bisa ditanyakan ke beberapa peternak yang pernah ternak HL, apakah dia itu semudah kelinci-kelinci yang lain atau tidak. Tapi bagi saya, menurut pengalaman saya, itu HL paling sulit. Untuk kelinci yang mudah stres yang kedua adalah kelinci Flemish Giant. Itu stresnya paling tinggi. Mungkin stresnya dia lebih gampang mati. Kalau ini stresnya mungkin tidak gampang mati, cuma dia mudah stres. Stres biasanya efeknya ke gagal bunting, dia nggak mau nyusui anak dan segala macam. Untuk kelinci FG itu kelinci yang paling besar. Kalau ini kelinci kecil tapi dengan model telinga turun. Ini masih ada. Saya kasih contoh cara suntik kelinci oksitosinnya dulu. Nanti kita kasih lihat kalau memang hari ini dia mau keluar. Ini kadang kita pakai ini lidah buaya. Di kandang kami selalu menyediakan lidah buaya. Lidah buaya satu, selain menghaluskan bulu, kandungan lidah buaya juga banyak ya. Kalau ada pendarahan ataupun apa, biasanya lidah buaya bisa membantu untuk mengurangi pendarahan. Ini bisa di googling apa manfaatnya dari lidah buaya, seperti itu ya. Saya siapkan obatnya dulu, bisa di pause dulu sebentar. A few moments later. Oke, ini untuk kelinci karena memang sudah bunting tua, sudah waktunya melahirkan tapi tidak melahirkan dan saya mau pergi. Tapi memang biasanya saya untuk kelinci saya ngawin kene massal. Jadi supaya nanti saat punya anak juga massal, saya nyuntiknya juga pakai oksitosin semua supaya bisa bareng. Seperti itu. Jangan diganggu dulu. Nah, ini obat oksitosin. Ini yang warnanya yang putih ini oksitosin ya. Sekarang mereknya ini. Oksitosin sekarang sudah tidak keluar, yang keluar ini, ya. Obatnya yang ini. Sedangkan yang ini B-kompleks. Kenapa saya pakai B-kompleks? Sebelum saya suntik oksitosin, saya suntik B-kompleks dulu. Gitu. Supaya dia tidak mudah stres, seperti itu. Oke. Ini saya suntik dulu pakai B-kompleks, nanti baru saya suntik pakai oksitosin. Nih, monggo. Nyuntiknya, saya lebih suka nyuntik di leher karena di leher lebih empuk dan tidak ada risiko kelinci lompat. Saya biasanya tidak satu titik, mungkin titik yang satu saya agak sebelah kanan supaya obat tidak bercampur secara langsung. Baru yang sebelah satunya saya suntik pakai oksitosin. Sudah. Nah, ini saya masukkan dulu ke kandangnya. Masukkan ke kandangnya, tunggu sampai paling lama 5 menit. Kalau memang dia keluar, nanti akan segera keluar. Tapi ada beberapa kelinci yang memang saat dia habis disuntik oksitosin, saat ada kita, mungkin dia malu ya. Jadi masih ditahan-tahan. Ada beberapa kelinci seperti itu. Nah, sambil kita nunggu yang HL-nya untuk lahiran, semoga-moga dia tidak malu ya. Nanti kalau memang dia lahiran, kita video
kita tunjukkan ke teman-teman. Ini untuk kelinci umur 1 bulan kurang ya ini ya. Ini jenis New Zealand non white. Nah, kita di sini pakannya full pakan KRT. Oke, sambil kita nunggu, kita pause dulu sebentar. Nanti setelah air-airan kita video buat teman-teman semua. Gitu. Nanti kita sambung lagi. A few inches later. Oke teman-teman, kita ke kandang karena ternyata kelinci HL-nya ternyata beranak. Oke, kita lihat dulu. Aku mau ambil lagi, dia masih mau ya Mbak. Nih, ayo diperhatikan, ini kelinci HL setelah kita suntik pakai oksitosin, akhirnya beranak. Maju, tidak di-shoot lagi, maju. Ya, biar jelas. Anakannya ternyata besar sekali untuk ukuran HL. Ya, itu contoh kelinci HL atau contoh kelinci yang bunting setelah disuntik oksitosin kurang dari 5 menit dia akan melahirkan. Kalau memang sudah waktunya, kalau belum waktunya disuntik pun dia tidak akan keluar seperti itu. Atau malah beresiko anakannya mati di dalam. Oke, kita tinggal lagi. Siapa tahu masih ada di dalam supaya keluar, supaya dia tidak malu, ya. Jangan ditungguin setelah suntik oksitosin. Oke, itu pesan saya. Yuk kita tinggal lagi. Ini untuk kelinci yang usia 1 bulan kurang ya. Nek mau kelinci jinak, syaratnya, caranya itu memang harus sering-sering dipegang sejak dini. Jadi ini kita kasih lidah buaya, tujuannya apa? Supaya bulunya halus, untuk kesehatan juga, karena lidah buaya itu antivirus, antibakteri, anti pendarahan. Jadi untuk bulu juga lebih halus dan lebih mulus. Jadi kalau kelinci lebih doyan lidah buaya, dari kecil sudah terbiasa lidah buaya, nanti nek sakit lebih mudah sembuh karena saat sakit kita kasih lidah buaya. Itu trik ala KRT nggih. Ini saya kasih contoh lagi untuk kelinci, monggo. Ini cek kelinci untuk kelinci yang lahiran kemarin, nggih. Lahiran kemarin, monggo di-shoot ini kelincinya. Yang lahiran kemarin, nggih. Ini punya anak 5, anak perdana. Cuman air susunya tidak maksimal dan mungkin resiko dari, dan mungkin karena ini pengaruh dari petasan setiap malam, karena pas malam takbiran sampai tadi malam petasan sangat banyak, jadi air susunya ternyata tidak maksimal atau turun. Saya solusinya pakai suntik bikompleks juga untuk mengurangi stresnya, mengurangi stresnya. Kita suntik lagi dari sini mas, kita suntik lagi pakai bikompleks untuk mengurangi stresnya. Dan untuk melancarkan air susu, saya praktisnya pakai oksitosin lagi. Jadi oksitosin itu selain mendorong untuk bayi keluar, bisa karena bisa untuk mendorong air susu saat kelinci air susunya tidak maksimal. Saya pakainya ini juga. Oke, asal kelinci tidak habis dikawin ke. Kalau kelinci habis dikawin ke, jangan pernah disuntik oksitosin. Oke, saya suntik di sisi sebelahnya. Saya lebih suka di bagian sini karena kelinci resiko jingkatnya tidak tinggi seperti ini. Sudah, kita tunggu, kita cek. Ini anakannya kurang maksimal susunya. Sebenarnya sudah bagus, ini sebenarnya sudah bagus, ada susunya. Cuman kotoran anakannya itu ada beberapa kelinci yang kotorannya ternyata biasanya anakan itu kan kotorannya hitam ya, hitam kecil, hitam gitu, kecil-kecil itu. Ada yang anakannya ternyata kotorannya agak kuning. Itu berarti tanda-tanda tidak sehat nih, atau air susu tidak terserap maksimal. Oke, kita tunggu besoknya apakah hasilnya bagus. Kita tunggu berikutnya. Untuk kelinci tadi yang Holland, sepertinya belum ada tanda-tanda, atau memang dia nahan karena memang kita ada di sini. Jadi kita tutup dulu. Kalau memang iya, nanti sambung di video berikutnya. Gitu aja untuk hari ini. Saya rasa terlalu panjang ya, kita membahas satu materi saja, tapi tidak apa-apa. Untuk semua pemula bisa gabung di channel kami untuk terus belajar, mengikuti video-video kami supaya kalian bisa ikut beternak kelinci dengan baik dan benar. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kelinci panjang. Mwah.